Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 17 Mei 2025 dalam pekan keempat Paskah tahun C. Bacaan dibawakan oleh Laurencia Ineke, Mazmur dilantunkan oleh Irene Indarti, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas sabda-Mu yang hidup dan menyapa kami setiap hari melalui bacaan Injil yang telah disiapkan oleh gereja dengan sangat baik. Bimbinglah kami agar melalui sabda-Mu kami semakin mengenal Yesus Putra-Mu, dan melalui Dia kami mengenal Engkau, ya Allah Bapa kami. Oleh karena Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu, kami boleh memuji dan memuliakan-Mu. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 13 ayat 44 sampai dengan 52. Waktu Paulus berada di Antiokhia di Pisidia pada hari Sabat, datanglah hampir seluruh warga kota berkumpul di rumah ibadat Yahudi untuk mendengarkan firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Tetapi orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota Antiokhia itu. Begitulah mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi, Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan.
ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 14 ayat 7 sampai dengan 14. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini, kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya.
percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Mengenal Bapa. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku." Ungkapan Yesus ini memiliki makna yang sangat dalam, sehingga menjadi sulit untuk dimengerti. Yesus tidak sedang berbicara kepada orang luar, melainkan kepada para murid yang telah sekian lama berjalan bersamanya. Tapi rupanya, mengenal Yesus tidak otomatis berarti memahami siapa dirinya dan siapa Bapanya. Seperti Filipus yang tidak mengerti lalu berkata, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Yesus menjawab dengan nada yang menyiratkan kesedihannya. "Telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku?" Pertanyaan yang sama bisa ditujukan juga kepada kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Yesus? Kita telah menjadi pengikut Kristus sejak lama. Mungkin sejak dibaptis sebagai bayi. Kita sudah berdoa, pergi ke gereja, bahkan melayani dalam berbagai bentuk. Tapi, apakah kita benar-benar mengenal Yesus? Apa tandanya seseorang telah mengenal Yesus? Pertama, ia akan percaya kepadanya, bukan sekadar percaya bahwa Yesus ada, tetapi percaya dalam arti mempercayakan hidupnya kepadanya. Yang kedua, ia akan hidup menurut teladan dan ajarannya. Ia tidak hanya menyebut Tuhan, Tuhan, tetapi melakukan kehendak Bapa. Dan yang ketiga, ia akan melihat karya Allah dalam segala sesuatu, bahkan dalam hal-hal yang sederhana, seperti melihat senyuman dari seorang anak, kelegaan seorang yang sembuh dari sakit, atau keheningan di dalam doa. Mengenal Yesus itu bukan soal tahu teorinya, melainkan soal hubungan yang akrab dan hidup. Lalu, apa yang harus kita lakukan setelah kita mengenalnya? Injil hari ini memberikan jawabannya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 14 ayat 12. Artinya, pengenalan akan Yesus bukan untuk disimpan sendiri, melainkan untuk ditindaklanjuti dengan pewartaan, pelayanan, dan perbuatan kasih. Dan itulah yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas pada bacaan pertama hari ini. Setelah mengenal Yesus dan menerima perutusannya, mereka tidak hanya mewartakan kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Meski dicemooh dan ditolak oleh sebagian orang, mereka tidak berhenti. Mereka berkata dengan tegas, "Memang kepada kamulah firman Allah harus disampaikan lebih dahulu. Tetapi sekarang, karena kamu menolaknya, maka kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain." Kisah Para Rasul 13 ayat 46.
Mereka, Paulus dan Barnabas itu, berani bertindak melakukan perlawanan karena mereka tahu siapa sejatinya Yesus, dan karena itu mereka tahu siapa Bapa yang mengutusnya. Dan siapa yang sungguh mengenal Yesus akan hidup dalam kasih, percaya sepenuhnya, dan menjadi saksi bagi kemuliaan Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Rahim, kami mohon rahmat untuk mengenal putra-Mu dengan lebih dalam dan lebih sungguh. Singkaplah keraguan dan kebutaan hati kami. Biarlah melalui Yesus kami semakin mengenal Engkau dan semakin berani menjadi pelaku kehendak-Mu. Berilah kami semangat seperti Paulus dan Barnabas agar tak gentar mewartakan sabda-Mu walaupun kami harus menghadapi penolakan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.